Di saat orang tua masih hidup tidak ada pembagian waris. Yang ada adalah hibah, pemberian. Dan juga tolong wahai anak, jangan menjadi anak durhaka tapi tidak sadar. Ada anak durhaka, bapaknya masih hidup, tiba-tiba dia ngomong, ayah warisan saya mana? Kurang ajar bener nih anak. Abahnya masih hidup minta warisan, dia pengen mati duluan tuh. Oh, kurang ajar sama bapaknya. Masih hidup bilang, mana warisan saya? Memangnya saya mati duluan, nak? Ini termasuk su'ul adab, kurang ajar. Bapak ibunya masih hidup minta waris. Memang bapaknya pasti mati setelah ini. Astagfirullahaladzim. Lihat, tidak bakal bahagia anak-anak semacam itu. Kalau punya hajat tinggal minta, umi, saya pengen rumah belum punya uang. Ngomong aja, tapi jangan, mana warisan saya? Warisan. Kemudian, jika orang tua masih hidup membagi harta sah, namanya bukan waris. Catatannya harus adil. Sebab kalau tidak adil menjadi sebab musuhan di antara anak-anak. Mentang-mentang anak mama dikasih banyak, yang lain tidak dikasih. Tidak adil, haram, dosa. Orang tua tidak adil, haram. Kalau membagi hibah harus adil. Kalau waris adil sesuai dengan syariat pembagian yang sudah jelas dalam pembagian waris. Tapi kalau membagi hidup harus adil. Adil itu adalah tidak ada menjadi sebab perti. Tapi di sisi lain Anda harus tahu. Sebab setan langsung, waktu saya ngomong ini setan sudah masuk ke otak. Lalu ada berkata, Buya, ayah saya tidak adil. Hati-hati, jangan ngomong begitu. Ini saya pangkas sekaligus. Jangan sekali-kali Anda berkata ayah ibu Anda tidak adil. Sebab Anda tidak tahu seberapa banyak yang telah diberikan kepada Anda. Mungkin dia memberikan kepada adik Anda lebih banyak karena dulu waktu masa kecil Anda telah diberi lebih banyak. Atau tiba-tiba dia memberikan rumah buat kakak Anda, bukan berarti karena tidak memberi Anda. Mungkin Anda sudah disiapkan yang lainnya. Maka seorang anak yang menuduh orang tuanya tidak adil, dia termasuk durhaka. Karena dia tidak tahu apa yang di hati anak. Mungkin di hati orang tua. Mungkin memang anak pertama dibuatin rumah, kedua rumah, 3, 4 belum, karena belum nikah atau apa. Keburu mati, ya tidak dosa, wong dia sudah merencanakan kok. Cuman belum terwujud. Maka sisi lain, ini kadang-kadang setan masuk di sini. Saya ngomong, orang harus adil. Ada yang bertanya, Buya, bapak saya tidak adil. Kau kurang ajar. Nuduh bapakmu tidak adil. Memang benar. Nah ini tambah serem kau ini. Sudah dibilang jangan, malah bilang memang benar. Apa yang diberikan padamu kau tidak tahu. Waktu bayi apa yang dikatakan. Masuk rumah sakit waktu mengobati kamu berapa juta itu. Dan seterusnya. Sekali-kali seorang anak berkata bahwa ayahnya tidak adil. Kemudian, jika ada saudara-saudari yang tidak peduli, Anda tidak perlu sedih. Sedih tentang diri, Anda sedih tentang dia. Tapi Anda sedih tentang diri, khawatir Anda belum tulus. Anda sedih, ya Allah, kenapa kakak-kakakku tidak bisa baik dengan ibuku? Alangkah sedihnya, bahayanya dia. Itu baru benar. Kalau hanya saya sendirian, mestinya bangga. Alhamdulillah, di saat saudaraku tidak bisa, aku bisa. Uangku habis untuk ibuku, hartaku habis untuk ibuku, bangga seharusnya. Tapi kalau memang semuanya duit saya, dikit-dikit duitku, ya ini tidak ikhlas kita. Uang buat ibu kita kok menjadi gelisah. Jadi Allah, Anda pulang semakin istimewa. Pun Anda sudah dipilih oleh Allah. Yang rawat ibu adalah Anda. Tinggal Anda setiap malam berdoa, ya Allah, ampuni saudara-saudariku ya Allah. Berikan kesadaran ya Allah. Lapangan rezekinya sehingga bisa bantu ibu ya Allah. Tanpa harus Anda sedih, gelisah, tidak usah. Gelisahnya karena dosanya dia, bukan gelisahnya karena Anda sendirian. Oh tidak. Sebab gini, contoh, ada orang memberikan harta, uang, Anda berlima, 1, 2, 3, 4 anak, yang 4 tidak dikasih, lalu Anda dikasih. Sementara Anda orang yang senang duit, sedang tidak dapat duit. Senang ya, karena senang duit. Senang tidak? Misalnya Anda berlima, ibu. Anda berlima. Kami tidak bicara Anda pecinta akhirat. Anggap saja Anda pecinta dunia dulu deh. Tiba-tiba orang ngasih hadiah, ngasih duit kepada Anda 5 miliar. Yang lain tidak dikasih. Kenapa? Ya pokoknya saya pengen ngasih Anda 5 miliar. Senang tidak kira-kira? Senang. Begitu juga kalau Anda cinta akhirat. Allah ngasih pahala berlipat kepada Anda. Anda nggak usah pusing. Abang-abang saya, ya Anda harus kasihan dong. Anak kakak abang Anda nggak dapat.
yang dapat Anda. Makanya kadang-kadang setan berbisik melalui itu. Duitku habis untuk kakak, untuk ibu. Sementara kakak nggak pernah peduli, sudah menerima waris sudah menerima tapi tidak peduli. Urusan dia, kasihan dia dong seharusnya. Anda tidak perlu sedih. Anda istimewa. Tinggal Anda buat pendekatan pada kakak, barangkali kakak Anda memang tidak tahu. Atau barangkali kakak Anda sudah pengen, tapi ternyata dia punya kebutuhan yang lebih berat, punya utang juga, kan tidak tahu. Tanpa harus kita prasangka buruk kepada kakak-kakak Anda. Justru husnudon kami adalah, ibu Anda baik, karena punya anak seperti Anda solehah. Anda baik dan tata hati Anda, supaya tidak Anda menjadi picik pandangan Anda kepada saudara. Kemudian husnudon, mungkin saudara-saudari Anda sudah punya niat, tapi tidak punya kemampuan seperti Anda. Itu saja, insya Allah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.